Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Quran surah An-Nahl ayat yang ke-44. Bahagia sekali rasanya bisa berkumpul kedua kalinya dengan ibu-ibu sekalian. Sebenarnya dari Umi saja sudah cukup ya. Saya kebagian sebentar ini. Nanti insya Allah suatu saat nanti istri saya juga dibawa ke sini. Ya, biar ikut majelis taklim, biar bergabung dengan ibu-ibu yang solehah, insya Allah. Istri yang mana Ustaz? Antos gitu. Biasa kita membahas tentang rumah tangga, itu bagian Umi sekarang ya. Membahas juga yang kaitan dengan akhlak, kemudian membahas kehidupan sehari-hari, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas sedikit tentang apa yang harus dikaji. Kalau tadi Umi menerangkan bahwa umur sudah tua juga kalau dibiasakan lihat Quran, baca Quran, bukan cuma matanya yang terlatih, fokus matanya saja yang terlatih, tapi juga merupakan perintah dalam agama sehingga segala fasilitasnya oleh Allah pasti diberikan. Untuk membaca ayat-ayatnya maka matanya pun oleh Allah dibiasakan. Aminu biasa nemporana mapan marah kene ge joli kacamata sih, gak usah DP. Ya langsung bergini Ustaz ge joli kacamata, ya mama cawe hadis. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-44, bil bayyinati waz zuburi. Keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat dan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra, dan tidaklah aku turunkan dzikra ini litubayyana linnas, untuk dijelaskan kepada manusia-manusia. Ma nuzila ilaihim, tidaklah aku menurunkan dzikra ini wa la'allahum yatafakkarun, supaya manusia berpikir. Jadi ternyata bukan cuma baca saja, tapi dituntut setelah baca itu ada fikir. Makanya orang yang sering baca itu sering berpikir deh. Dalam konsep agama itu kan baca. Malahan ayat yang turun pertama juga baca kan, Iqra. Gitu. Kenapa Iqra? Supaya berpikir. Jadi dalam agama itu baca biar kamu mikir, bukan kerja sambil tidak mikir. Enggak. Wa anzalna ilaika dzikra, kata Allah, dan kami turunkan, dan tidaklah kami turunkan adzikra ini. Oh, kalimatnya adzikra. Ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan kalimat istirak. Jadi ada mustarakah, ada mutaradifah, taraduf. Bahasa Al-Quran itu ada istirak, mustarakah, satu kata, satu kalimat, beberapa arti, beberapa makna. Ada lagi mutaradifah, kalimatnya banyak tapi itu juga, cuma maknanya bergeser sedikit. Seperti di kita, apa ya bahasanya? Bisa itu kan bisa racun, atau berarti dapat. Saya bisa makan pakai kupas tangan, itu bisa, dapat artinya saya dipatok dan bisa ularnya menyebar. Ternyata bahasa Al-Quran juga begitu, itu istilah. Kalau di urang menaon siga pajeng, naon pajeng teh? Payu, aya nu payung nya. Pajeng.
Dagang payung teu payung naon Mbak lemesna bahasa Sunda. Payung teu payung. Sanes rugel bahasa Sunda nama. Dagang payung teu payung. Kalimat masa itu kan waktu. Wal asri demi masa. Tapi masa itu juga kalau dalam bahasa Sunda aya masa piraku. Oh ini apa judulnya? Dari masa ke masa. Oh tipiraku ke piraku sanes. Itu artinya dari waktu ke waktu. Jadi satu kata, satu kalimat dengan makna yang banyak. Dalam Quran banyak sekali. Contohnya dzikra. Ada lagi taroduf atau mutarodifah. Kalimatnya banyak, tapi artinya satu. Banyak. Ya. Seperti apa ya? Sebentar saya cari kosakatanya. Sona'a, fatara, khalaqa, ja'ala. Artinya membuat. Sona'a membuat, khalaqa membuat, ja'ala membuat, fatara membuat. Kalimatnya beda-beda tapi artinya sama. Pamidi urang mah mastaka, hulu, sirah, babato kan sami. Ya. Panangan, leungeun, kokon, babajeg, babajeg sampean. Sampean. Sami itu teh. Jadi kalimatnya banyak, tapi artinya satu. Kalau adzikra ini sebaliknya, kalimatnya satu, artinya banyak. Ada zikir diartikan ingat, ada zikir diartikan Quran, ada zikir diartikan ilmu, ada zikir diartikan nyebut. Zikir ingat itu kan fadzkuruni adzkurkum kata Allah. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan membalas ingat kalian kepadaku. Itu zikir. Bahkan Rasulullah itu yadzkuru kulla ahyani. Setiap waktu semasa hidupnya tidak pernah lepas dari zikir. Makan bismillah, beres alhamdulillah, keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi wal ya tadi. Ya berdoa ya. Berdoa alhamdulillah tuh sebagian. Ya. Naik motor bismillahi majreha mursaha. Motornya digas subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lana ila rabbina lamunqalibun. Tabrakan, ada yang tabrakan, kita mah enggak, cuma ada yang tabrakan. Kita berdoa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hawwin alaina safaran dan seterusnya. Rasulullah itu berzikir dan berdoa setiap waktunya. Sampai ada bab para ulama membuat hadis itu termasuk dalam Bulughul Maram membuat babul dzikri wa du'a. Bab zikir dan berdoa. Adabnya seperti apa? Apakah saya zikir harus teriak-teriak? Enggak. Kenapa? Ayatnya sudah jelas. Wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyatan wa khifatan. Kalau ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyatan. Harus rendah diri, wa khufyatan, diam, senyap. Kalau wadhkur rabbaka, kalau tadi ud'u rabbakum, kalau ini wadhkur rabbaka, berzikirlah kalian kepada Tuhanmu tadarruan wa khifatan, bukan khufyatan, wa khifatan. Bahkan wadunal jahri minal qawli, jangan dikeraskan bacaan zikir. Jadi kalau ada zikir keras itu selain yang dikecualikan dengan dalil-dalil yang sahih apalagi. Zikir apa? Talbiyah itu dikeraskan, ya. Kemudian istisqa juga. Kalau talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dikeraskan. Kenapa? Karena doanya dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Ada lagi zikir diartikan Quran seperti dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami menurunkan Al-Qur'an ini, az-dzikra ini litubayyana linnas, untuk dijelaskan kepada manusia. Ada zikir itu diartikan juga ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu. Jadi zikir itu tidak identik selalu dengan goyang-goyang kepala. La ilaha illallah. Jadi biasa diharuskan pas alu ahla dzikri, taroskeun kana sok bogodeug misalnya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu, enggak sih. Enggak bisa. Jadi zikir di situ diartikan ilmu. Wa anzalna ilaika dzikra. Nanya urusan rumah tangga, kumilah.
Gitu. Rumah tangga ke Umi, nanya masalah tafsir Quran dan hadis ke saya, nanya urusan budak. Ya ahli dia, ahlinya konsultan. Kalau saya konsultan hukum, kalau beliau konsultan randa. Itu bakal dijigento. Dan di sini Allah menyebutkan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami menurunkan adzikra ini, Al-Qur'an ini. Apa tujuannya? Litubayyana linnas, untuk dijelaskan kepada manusia-manusia. Maka fungsi para asatir, para dai, baik itu mubaligh atau mubalighah, tujuannya apa? Litubayyana linnas, menjelaskan isi dari Al-Qur'an itu. Agar tauhidnya semakin kuat, tadi kata Umi kan? Tauhidnya semakin kuat, akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin giat gitu. Husnudonnya terhadap Allah itu semakin hebat. Karena tidak kurang orang-orang yang rajin ibadah, pengajiannya selalu ada, tapi kepada Allah suka suudon terus ya. Cara mendidik anak juga kalau sesuai dengan aturan Quran dan hadis enak. Anak itu tidak suka dikerasi. Tak usah memakai kekerasan, ikuti saja kemauannya, tapi bimbing dia biar bagaimana cara sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Ulah main gamplang, punya komunitas dewasa, SMA, main gaplok itu sudah tidak zamannya lagi, tidak boleh. SMP juga tidak boleh. Ya. Jadi kita harus berhusnudzon, karena yang disebut agama Islam itu tidak menyuruh jadi ustadz semua, enggak. Coba cari perintahnya, ada enggak dalam Al-Quran atau hadis atau qaul para ulama bahwa anak-anak kita harus jadi ustadz? Enggak ada. Harus jadi penceramah, harus jadi mubaligh? Enggak. Islam itu menyuruh supaya anak-anak kita soleh dengan bimbingan ibunya yang solehah dan bapaknya yang soleh. Dibimbing, diusahakan. Yang wajibnya usahanya. Jadi solehnya enggak wajib, yang penting sudah ikhtiar. Seperti cari nafkah. Yang wajib kan cari nafkah, kayaknya sih enggak wajib. Oh harus kaya? Enggak. Anak-anak dibina supaya soleh dan soleha. Jadi soleh dan soleha aja itu terserah Allah. Maka kalau Islam menciptakan kesolehan, menyuruh agar kita membentuk anak-anak yang soleh, tidak perlu memaksa. Mana kudu jadi ustad? Ada ustad dia banyak yang tidak soleh. Mana pokoknya kudu jadi ulama, awas lah. Enggak. Mau jadi pebisnis silakan, dalam Islam jadilah pebisnis yang soleh seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Seperti Salman Al-Farisi. Mau dipergerakkan jadi komandan perang silakan seperti Khalid bin Walid. Mau jadi generasi milenial yang cerdas, inovatif, kreatif silakan seperti Ali bin Abi Thalib. Mata kalau budak kurang tersepen karena hadis, tersepen karena Quran, minimal dia ikut pengajian. Anak itu mesti dilihat bakat, diarahkan. Yang penting dibimbing akidah dan kesolehannya. Budak abdi ustad terhadap nulis. Di orang nulis alim, di orang maca alim. Nah, untuk kegiatan anak ngagamar we, sok arahkeun, dasari dengan agama. Mudah-mudahan dia jadi lukis yang ada. Anak saya ngitung aja. Oh, akuntan, calon akuntan dia. Kalau anak saya gambar kotak-kotak segitiga, terus aja ustaz kayak gitu. Oh, mudah-mudahan dia calon arsitek, bagian desain, atau dia bagian desainer pakaian. Ada budak abdi mu ustaz, kabisa nate ulin wae, ulin kumaha? Nulis alim, maca alim, di orang ngaji alim, ulin we dinagot, oh calon presiden dia. Ya siapa tahu kan? Kalau siapa tahu kan yang tahu siapa. Iya. Buyang wae cenah budak dina gorong-gorong, buah-buah calon presiden 2 periode. Ada kan di situ di New Zealand. Yang penting diarahkan saja. Makanya cara mengungkap tafsir Al-Quran, makna dari satu Al-Quran supaya bisa dijelaskan kepada orang itu, maka kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, supaya orang berpikir apa maksudnya, dijelaskan kepada manusia. Bagaimana cara menjelaskannya? Satu, ulama sepakat mesti ditarjim. Apa tarjim? Terjemah, dialih bahasa, dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran dialih ke bahasa Inggris, dialih ke bahasa Cina, dialih ke bahasa Sunda, dialih ke bahasa Jawa. Saya lihat
terjemah surah pendek Juz Amma, dikarangnya oleh Al Ustadz Amin, orang Sumedang, orang Cina asli, orang Tionghoa asli, Ustadz Amin. Beliau membuat satu buku khusus terjemah Al-Quran bahasa Mandarin. Dan Juz Amma semua, dari surat yang agak panjangnya sampai surat An-Nas. Saya baca, ini antik juga ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu saya menerjemahkannya tuji aihil yang su. Kata Ustaz Amin, Ustaz itu salah. Salah Ustaz Amin, salah. Bukan aihil yang su, tapi aihil yang se. Oh. Dia terjemahkan sendiri. Ustaz dengar ya, saya akan terjemahkan. Ustaz dengar dan harus hafal. Saya ulangi 2 kali, nanti Ustaz ikuti. Dia bilang begini, tuji aihil yang se. Sita zenta sin sen su semi ta fiu san sen ye fei fei san sen u yi se ta te tu ten kilanci. Sekali lagi Ustaz Amin, sekali lagi dia ulang. Sampai sekarang saya hafal. Malah saya ajarkan ke almarhum bapak saya dulu. Tuji aihil yang se itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya sita zenta sin sen su semi ta fu san sen ye fei fei san sen u yi se ta te tu ten kilanci. Siapa yang tahu itu diterjemah gitu apa? Nanti kita, Ustaz Aminnya masih ada, tenang. Nanti kita minta Ustaz Amin tolong Al-Baqarah ya. Hebat sekali itu. Dialih bahasa. Nah, tapi suatu saat tidak bisa dialih bahasa Quran itu. Kenapa? Karena maknanya terlalu sulit. Kalau misalnya doroba, kalimat dalam bahasa Arab, doroba yadribu dorban itu memukul. Tidak ada arti yang lain, nggak ada. Doroba itu memukul di mana-mana coba. Doroba aliyun kalban. Nah, ini lebih ahli nih bagian nahwu ya. Tata bahasa gramatika Ustaz Devi ini ahli. Doroba aliyun kalban. Ali memukul anjing misalnya. Doroba itu memukul ya, di mana-mana. Tapi suatu saat kita menemukan satu kata doroba tidak bisa diartikan memukul. Contoh, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa farquha bisyar. Kata Allah, alam taro, tidakkah engkau melihat kaifa bagaimana daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Kalau diartikan memukul enggak pas ya. Tidakkah engkau melihat kaifa bagaimana daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Allah memukuli kalimat thayyibah. Contoh kalimat thayyibah. Reungit, siga reungit laleur, menyalok nepaka reungit laleur. Maka doroba di situ tidak diartikan memukul, tapi diartikan fakoro atau kholak. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan satu contoh kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibatin, seperti satu pohon yang baik, asluha sabitun, yang akarnya menancap ke dalam bumi, wa farquha fis sama, dan dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Kata Allah, tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbi. Dia mendatangkan buah-buah amal solehan. Itu contoh seorang yang menancap akidahnya kuat di dalam hati sanubari, kemudian angan-angan semuanya, dahannya menjulang tinggi ke langit. Itu menggambarkan cita-cita yang sangat besar untuk memajukan Islam, sehingga tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbi, sehingga menghasilkan buah-buah amal kesolehan. Ternyata kalau akidah sudah kuat, amal solehnya sudah menjulang tinggi ke atas, sudah menyaingi setiap orang, maka harus menghasilkan buah-buah amal. Apa maksudnya buah-buah amal itu? Hasil dari pengajian Umi, hasil dengan pengajian dengan Ustaz Devi, itu mesti diimplementasikan dalam kehidupan. Ngajinya sering, ngajinya rajin, tapi sama sekali tidak berbuah, aduh sulit sekali. Makanya kita ngaji itu karena biar tahu batasan. Yang tidak boleh yang mana, yang boleh yang mana, batasan tidak bolehnya sampai mana. Hasud boleh nggak? Tidak boleh hasud ya, karena hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan terhadap dibakar. Tapi ada 2 hasud yang boleh. Tahu nggak Ibu? Kata Rasulullah, la hasada illa fitnataini.
Tidak boleh hasud kecuali dua. Dua boleh ini hasud. Apa bolehnya? Yang pertama, rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang diberi Allah ilmu. Fasullitu ala halakatihi fil haq. Dia mengajarkan, mohon maaf. Rajulun atahullahul ilma, atahullahul hikmah. Fa'allamaha. Seseorang yang diberi oleh Allah kecerdasan kemudian diajarkan. Atau rajulun atahullahul malan, seseorang yang diberikan oleh Allah mal, harta. Fasullitu ala halakatihi fil haq. Kemudian si harta itu diberikan, ditempatkan, disalurkan kepada hal-hal di jalan Allah. Jadi sirik teh kengeng, hasud teh kengeng ka batur teh. Tapi saur Rasulullah aya dua hasud nu kengeng. Naon? Urang sirik ka jelema pinter. Jalmi nu pinter kana agama ini hayang sudah uminya diajar terus. Kenapa? Biar public speakingnya enak, biar bisa mengamalkan, tahu dalil-dalilnya seperti apa, bisa ngajar ibu-ibu, itu bagus. Jadi lihat orang pinter teh hoyong we. Saya lihat dukunnya orang pinter teh. Jelema nu pinter kesat gitu. Atau kita hasud terhadap orang kaya, boleh, boleh. Tapi terhadap orang kaya yang dimana hartanya dipakai jihad di jalan Allah. Tinggal pengajian, sawios ti abdi we, pengawasan sok. Sagalana ti abdi. Sadepi kayak gitu kan. Sok ti abdi. Abdi nyiapkeun anuna. Sok biar enggak apa-apa. Ibu-ibu makannya dari saya, snacknya dari saya, tempatnya ada di saya. Tuh. Resep hoyong si ibu eta beungat boleh. Ya. Meni resep si ibu itu menya, si bapak itu meni resep naon? Aya fakir miskin teh dibagi, dijajarkeun pakai kupon. Meni resep si bapak itu manaon? Masjid can beres, dibereskeun ku anjeunna. Meni resep ka si bapak itu mah, nah, ninggal aya budak yatim, dibagi 100 anak yatim. Gak usah depi. Kalau di sini tidak terkenal Sadepi, tapi kalau di daerahnya itu Umi terkenal sekali. Namun ayah budak yatim, wah itu mau dipasihan wae asal indungna orang kene. Iya, ada Depi di balik batu kan biasanya. Tetap ayah budak yatim terus. Nah kenapa? Dari terjemah tidak bisa, kemudian dorobah diartikan membuat, itu disebutnya takwil, mentakwil Quran. Tarjim tidak bisa, maka takwil. Yang ketiganya ada tafsir. Apa tafsir? Dari kalimat fassara yufassiru tafsiran. Tafsir itu mengungkap sesuatu yang susah dimaknai. Kita tidak tahu kemana arah tujuan kalimatnya, kemana maksud Allah mengatakan itu, maka ada tafsirnya. Tafsirnya bisa dengan hadis, bisa dengan ayat lagi, bisa dengan qaul para ulama, bisa. Ada ayat dengan ayat, ada. Kita sering baca di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudan jadi petunjuk lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu kata tafsirnya nih, ayat berikutnya. Orang yang yakin terhadap perkara gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, pada rezeki yang diberikan oleh Allah kemudian dia menginfakkan. Kemudian beriman bima unzila, kepada Al-Qur'an apalagi? Dan kepada kitab-kitab sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Itu tafsir dari ketakwaan itu. Ada tafsir ketakwaan yang lain, ada. Ya. Mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Itu tafsir. Tafsir ayat dengan ayat. Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang yunfiquna amwalahum fis sarai wad dharra, yang menginfakkan hartanya fis sarai dalam keadaan bahagia, wadorro dalam keadaan madorot, wal kadhiminal ghaidha, menahan dirinya. Nah, menahan diri itu Ustaz, buka tafsirnya bahwa suara kita tidak boleh lebih dari suara Nabi, suara ibu tidak boleh lebih dari suara suami. Kalau suami lembut, ibu harus lebih lembut. Nah, itu tafsirnya.
Gak bisa, suami langsam, ibu langsung ngegas. Iya kan? Gak bisa. Mama tolong bikinin kopi. No. Yang ini bahas malah keluar tenor, ini gimana ini? Padahal langsam suaminya keluarnya, ibu malah ngegas, kupling lagi. Ya. Ini kayak ranking ya. Wal afina 'anil nas, dan selalu mengampuni terhadap kesalahan orang lain. Kenapa? Karena suatu saat kita yang ada di posisi itu. Di jalan tuh, beng ke kanannya, ke arah orang ada mobil maju, nyelehan tuh naon, nyelehan itu. Ini jalan abdi ya mah, nggak bisa lah. Yang penting pada selamat, ya kan? Ya kan suka ada yang orang yang mendahului dari sebelah sana, pus ke jalur orang, mengpeng karena hulu mobil orang. Tagadeukeun cenah tuman entong, ning cengcangkeun wae ka kiri, keun wae ngagurutuk sakedik mah. Nah, karena suatu saat kita ada di posisi itu, kita pasti ada di posisi itu. Nah ini wal kadhiminal ghaidha wal afin 'anil nas, itu tanda orang-orang yang itu tafsir ayat bil ayat. Ada tafsir ayat bis sunnah. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau yang tidak tahu tafsirnya biasanya diajak ngaji, ayo cenah ngaji yuk. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Salat cenah mama, salat. Ya subuh terus setengah genep mama can salat heula. Cik ibu teh la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bukan. Tafsirnya bukan itu. La ikraha fid din itu la takrahu ahadan lidukhulil Islam, kata Imam Ibnu Katsir. Tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Antep poe dan kege asup sorangan ari kahartieun. Maka rata-rata orang yang masuk ke Islam dari non muslim masuk ke Islam itu orang-orang pintar. Rata-rata. Tapi kalau di Arjasari bukan di sini. Kalau di Arjasari, orang yang keluar dari Islam keluar menjadi orang non muslim itu rata-rata ya begitulah ya. Bahkan ada seorang misionaris bilang bahwa katanya saya menghabiskan 2,5 miliar hanya mendapatkan 2 petani bodoh yang buta huruf untuk pindah agama. Kalau kan ada wahana ibu-ibu tadi Allah jangan ngariung nya usah dina Islam coba umi. Bahkan saya Arjasarikan wilayah kristenisasi. Saya buka programnya di ada namanya program Yeriko. Program Yeriko 2000, bahwa tahun 2000 sepertiga Pulau Jawa harus sudah pindah agama. Saya buka program Yeriko-nya, ternyata dakwah mereka itu wow. Dakwah mereka itu wow. Mereka membuat RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sisi susukan saeutik semen pokoknya mah. Susah. RSSS ukurannya cuma 4x5 meter. 4x5 meter rumahna ageblang 4x5 meter itu dibagikan gratis. Dicicil 500 rupiah. Seminggu sekali nyicilnya. Kebayang nggak seumur hidup gitu? Rumah permanen ukuran 4x5 meter di daratan di daerah Jawa ini dicicil 500 rupiah per minggu. Seminggu 500 kencering. Tapi disetorkannya di gereja tiap jam 8 pagi hari Minggu. Keren ya? Kerennya programnya. Kalau orang Islam punya program kayak gitu, walaupun rumahnya sederhana sekali, rumah kecil walaupun dari cuma GRC misalnya, nggak permanen dari tembok, dikasih ke masyarakat miskin misalnya, dikasih ke masyarakat miskin, cicilah 2.000 kayak gitu, seminggu kuat semua. Program mereka itu sudah sampai ke sana, 500 rupiah per minggu, disetorkan di gereja jam 8 pagi sampai 4 pagi. Gitu. Maka jangan kalah ibu-ibu juga, ya, jangan kalah dakwahnya. Ibu urang ngaos yuk, oke, pengawasan uihna aya door prize 5 urang tuh dong. Ibu minggu payun di Teun Uminya, di Teun Umi pengawasan anak ada door prize. Anu paling getol ngaos di pasien senalna mewah, kenca wungkul. Misalnya, ya, jadi nggak sepasang tapi kiri semua biar seragam. Misalnya, itu dakwahnya seperti itu.
Makanya la takrahu ahadan lidukhulil Islam la ikraha fiddin, itu jangan pernah memaksa sekalipun. Kita memaksa seseorang, oh pokoknya kudu asup Islam, nggak bisa. Di satu perkampungan, pokoknya kudu Islam kabeh itu menang aya batur, nggak bisa kayak gitu. Di zaman Rasulullah saja Nasraninya ada, Yahudinya ada, Majusinya ada, dan mereka hidup rukun-rukun saja. Jadi kita tugasnya berdakwah, bukan memaksakan konsep agama dan keyakinan terhadap orang lain. Itu tidak boleh, itu pelanggaran dalam agama. Pokoknya di daerah dia itu mana ayah Kristen, tapi anak kudu ayah Islam kali nggak bisa. Pokoknya itu mana ayah Hindu, itu mana ayah Buddha, pokoknya mau kudu Islam kali nggak bisa. Zaman Rasulullah juga tidak seperti itu. Rasulullah berbisnis secara sosial dengan orang-orang non Muslim pada saat itu, dengan orang Nasrani. Rasulullah berdagang pada orang-orang kafir biasa aja. Jadi kalau hubungan interaksi sosial mesti baik, bahkan kebaikan kita mesti menjadi konsep dakwah yang dilihat oleh mereka bahwa orang Islam itu baik. Bukan memaksakan agama, apalagi dengan frontal, supaya orang-orang langsung ikut kepada Islam. Malah mereka antipati kalau gitu. Bu, mohon maaf nih ya, saya pernah protes ke salah satu ormas yang sekarang sudah akuntansi, saudara-saudara saya juga. Karena kalau bulan puasa mereka suka razia rumah makan. Itu. Jadi kalau bulan puasa itu mereka siang-siang turun, mereka juga kan lapar, emosi juga. Turun ke jalan, setiap warung yang buka diobrak-abrik. Saya protes ke pimpinannya, saya bilang tolong kalau memang amar ma'ruf nahi munkar, kalau ada rumah makan yang buka pada saat siang jangan diobrak-abrik. Wah, Ustaz mendukung kemunkaran. Belum selesai saya bilang. Sebentar. Apakah semua orang itu wajib untuk melaksanakan saum? Ada ibu-ibu yang nifas, ada ibu-ibu yang haid, ada orang sakit di situ, ada jompo yang boleh tidak saum, ada orang hamil yang boleh tidak saum, ada orang yang safar yang mereka boleh berbuka. Jangan pernah menutup hak-hak mereka yang dibolehkan oleh Allah, kemudian kita ubrak-abrik supaya hak mereka kehilangan. Karena apa yang disebut adil itu? Utul haqqu haqqahu, utul haqqo haqqahu. Berikan tiap-tiap hak itu kepada yang hak. Ulah disangka siga urang kabeh cicing mukim jag-jag sehat itu waras, ya kan, tidak ada halangan. Banyak orang yang punya halangan kemudian mereka nggak bisa beli makanan karena biasa memang nggak masak, tak nyimpen makanan, tiap hari beli mereka, apalagi di Jakarta. Jadi saya harap tolong dipertimbangkan lagi mengubrak-ngabrik tempat makan. Kalau lagi bulan puasa siang, saya rasa itu konsep yang harus dirubah dalam pola dakwah karena akan mengubah kelihatan sekali antipati masyarakat. Itu kadang ditutup dari jelema mau saum muka rek henteu ge anggar we teh saum. Ya. Jadi mau dibuka atau tidak gitu rumah makan anggar we nu teh saum henteu we. Teu ngaruh. Makanya jangan pernah berdakwah dengan cara yang salah. Tapi saya rasa itu bukan salah paham, itu cuma paham yang salah. Ya kalau salah paham kan pasti bertengkar, tapi itu paham yang salah ada gitu. Ya. Jadi dibiasakan itu biar kita menentukan satu hukum itu hasil dari pengajian itu tidak disimpulkan sendiri, tapi minimal konsultasi ke saya, ke Ustaz Devi, ke Umi, ini benar nggak kalau ayat ini tafsirnya begini? Benar nggak Ustaz Devi kalau surah An-Nisa itu adalah kewenangan bahwa laki-laki boleh lebih beristri dari dua? Boleh. Itu nggak usah ditafsirkan ya Mi ya, karena ayatnya sudah mutlak ya. Masna wa sulasa wa ruba' gitu, 2, 3, 4. Jangan banyak bertanya, ayatnya begitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau kamu takut tidak adil, satu saja. Gitu. Maka para suami kalau ada di sini suaminya, saya akan kasih tahu, kalau bapak bilang ke ibu mau nikah lagi kemudian si ibunya ngamuk, artinya mau adil mending tong. Gitu. Karena perintah Qur'annya fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka fa wahidatan, satu saja. Itu tafsir namanya. Start dari Quran itu 2, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3, 4. Kalau kamu takut tidak adil, maka 1. Jadi nu ngajomblo teu aya dalilna teh. Kedah nama diparam-paramkeun ka orai gitu. Oh, kasep pribadi.
batur tos bade sabaraha hiji ieu mah hiji aduh segala sendiri urutan penyanyi dangdut Hamdan Atete makan sendiri masak sendiri. Maka kita semua akan sama-sama berdoa ya beliau insaf ini. Saya sering suruh Sadepi hoyong ko Sadepi tinggal jajan nah Sadepi teu wae teu acannya poin usaha diusahakan ya. Itu sama dengan orang yang ditanya, kenapa kamu belum masuk Islam? Kenapa kamu belum sholat? Kenapa kamu belum ngaji? Mungkin Ustaz hidayahnya belum turun gitu. Masa alasan kayak gitu? Abdi macam hidayahnya tak can turun. Saya bilang atos turun mah naik deui ka maneh masih bilang. Gitu ya. Terus ngejajal ka kamari wae ada janda anak satu. Mau ke Ustaz Depi? Ya, anaknya satu cuma cucunya 4. Jadi anak tunggal sudah tua dia, cucunya 4. Baru juga 8 tahun. Ada nolnya di belakangnya. Ya. Ustaz Depi segera ya. Saya harap bulan Februari ini bisa Depi tuh ngadukung eta nya serius aya hilal ya hidayah mohon dan nu kieu mah teu pengen hidayah nu kieu mah kadang nama dicap kapil harbi enggak lah Depi insyaallah ya karena semuanya terikat takdir tapi untuk kebaikan kita semua kan doakan ya Depi supaya normal kembali. Nah itu ya, jangan terlalu panjang-panjang lah. Yang jelas dasar hukumnya wa anzalna ilaika dzikra, tujuan diturunkan Al-Qur'an itu litubayyana untuk dijelaskan. Maka kita menjelaskan Al-Qur'an itu karena perintah dari Allah. Manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tujuan Al-Qur'an diturunkan supaya umat manusia berpikir. Ya, sebelum berbuat tentu, maka ada pepatah orang-orang Eropa itu think now, speak tomorrow. Berpikir sekarang, bicaranya besok. Bahkan bicara saja kita harus berpikir. Sekian. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.